guys, welcome back to the TV Chat. Gimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum aku mulai, aku mau jelasin dulu nih tentang Divija. Kira-kira dari kalian udah ada yang tahu belum ya apa itu Divija? Oke, Divija itu apa sih guys? Divija itu adalah komunitas non-profit yang bergerak di bidang kesehatan mental nih teman-teman. Dan didirikan sejak Januari tahun 2020. Nah, komunitas ini hadir dengan visi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kalian tentang kesehatan mental nih. Wah, menarik banget ya. Buat kalian yang tertarik dan mau bergabung, boleh banget nih. Sebelum aku mulai, mungkin aku mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, aku Fadila Purwari dari Universitas Bina Nusantara. Dan di sini aku nggak sendiri loh teman-teman. Di sini aku ditemanin oleh Kak Catherine Baharta dari Universitas Medan Area. Oke Sobat Divija, kira-kira kita akan bahas apa ya kali ini? Kali ini kita akan bahas mengenai QLC atau Quarter Life Crisis. Dari kalian, ada yang udah pernah dengar belum ya apa itu Quarter Life Crisis? Atau yang biasa disingkat sebagai QLC. Sobat Divija, pernah gak sih kalian merasa cemas dan bingung tentang masa depan kalian? Apalagi saat masuki umur 20-an? Seperti merasa terjebak dalam pekerjaan yang gak disukai, hubungan yang gak sehat, atau kehilangan arah hidup. Nah, jika kalian mengalami hal seperti itu tuh, berarti kalian sedang mengalami quarter life crisis loh. Waduh, gimana tuh maksudnya? Oke, mari kita bahas. Jadi, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu quarter life crisis? Nah, jadi quarter life crisis atau QLC adalah periode keraguan diri dan introspeksi yang dialami banyak orang muda, terutama di usia 18-30 tahun, yang dimana mereka tuh merasa nggak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupan di masa depan. Nah, ini ditandai dengan perasaan tersesat, tidak yakin tentang masa depan, dan mempertanyakan pilihan hidup. Jadi, umumnya khawatir gitu tentang masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Oke, jadi kalian udah pada tahu kan apa itu quarter life crisis? Sobat Divija, aku bakal ngasih tahu satu fakta menarik nih yang harus kalian ketahui tentang quarter life crisis di Indonesia. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh tim mahasiswa dari UGM atau Universitas Gadjah Mada tentang quarter life crisis atau QLC terhadap partisipan berusia 20-23 tahun, mereka menemukan bahwa 14 dari 17 partisipan tahun akhir perkuliahan mengalami QLC. Nah, kekhawatiran paling umum adalah tentang karir, pendidikan, hubungan, dan keuangan. Kekhawatiran ini disebabkan oleh tekanan internal dan eksternal. Waduh, banyak juga ya, apalagi yang sedang di tahun akhir perkuliahan, rentan banget nih. Kayak bayangin deh, kamu di usia 20-an, masa dimana banyak orang mulai merasa tekanan untuk sukses, entah itu dalam karir, hubungan, ataupun keuangan. Dan di saat yang bersamaan nih, media sosial kali ini penuh dengan pencapaian orang lain yang bisa bikin kamu terasa terbandingkan dan merasa tertinggal. Ditambah lagi, kamu mungkin masih mencari jati diri dan belum yakin apa yang ingin kamu capai dalam hidup. Nah, semua hal ini bisa menjadi penyebab dari QLC atau quarter life crisis loh teman-teman, yaitu periode di mana kamu merasa bingung, ragu, dan gak yakin tentang masa depan kamu. Nah, kira-kira apa aja sih yang bikin kita mengalami QLC ini? Teman-teman, ada beberapa hal yang bisa jadi pemicunya. Pertama, tekanan sosial untuk sukses. Kita sering banget dibombardir dengan cerita orang-orang sukses di media sosial. Dan tanpa sadar, kita membandingkan diri kita dengan mereka. Hal ini bisa bikin kita merasa tertekan untuk mencapai kesuksesan yang sama loh. Padahal setiap orang kan punya jalan dan waktunya sendiri-sendiri. Yang kedua, perbandingan diri dengan orang lain di media sosial. Media sosial memang asik untuk melihat kabar teman dan keluarga. Tapi, sisi negatifnya nih, kita jadi gampang membandingkan diri kita dengan mereka. Kita hanya melihat sisi terbaik mereka. Padahal kenyataannya kan setiap orang punya masalah dan kekurangannya masing-masing. Yang ketiga, ketidakpastian dalam karir, hubungan, dan keuangan. Masa depan memang penuh dengan ketidakpastian dan biasanya di usia 20-an banyak hal yang masih belum jelas seperti karir, hubungan,
ataupun keuangan. Hal ini bisa bikin kita cemas dan ragu loh tentang masa depan kita. Dan penyebab yang keempat adalah pencarian jati diri. Maksudnya apa sih? Di usia 20-an, banyak orang mulai mempertanyakan siapa diri mereka sebenarnya dan apa yang ingin mereka capai dalam hidup. Hal ini bisa bikin kita tuh merasa bingung dan bisa bikin kita merasa kehilangan arah. Nah, habis ini kita akan bahas apa ya kira-kira mengenai quarter life crisis ini. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Catherine. Oke guys, selanjutnya kita bahas mengenai dampak apa aja sih yang ditimbulkan dari QLC. Yang pertama, dampak emosional, berupa tekanan emosional yang berlebihan. Misalnya, pikiran negatif, ragu pada diri sendiri, merasa tertekan sehingga tidak termotivasi dalam melakukan suatu aktivitas. Kita juga merasa kesepian yang akan mempengaruhi emosional, misalnya kita menjadi murung. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan mental. Dampak ini berkaitan dengan poin pertama, yaitu dampak emosional. Ketika emosional kita terpengaruh, maka akan mempengaruhi kesehatan mental. Misalnya akan timbul kecemasan atau anxiety, kemudian frustasi dan depresi karena merasa terjebak pada pikiran, nanti masa depanku gimana ya? Yang ketiga yaitu dampak terhadap hubungan sosial. Ternyata quarter life crisis mempengaruhi hubungan sosial baik itu romansa maupun pertemanan. Misalnya kesulitan dalam menjalin ataupun mempertahankan hubungan. Perasaan tidak pasti mengenai diri sendiri maupun kehidupan akan mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi, bahkan dapat menyebabkan isolasi diri. Nah, berikut ini adalah ciri ataupun gejala dari QLC. Yang pertama, kecemasan, yaitu perasaan khawatir yang berlebihan akan masa depan, serta takut tertinggal dengan teman sebaya. Kedua, kebingungan identitas, yaitu perasaan bingung tentang masa depan, merasa tidak sesuai nih apa yang sedang dijalani saat ini, serta merasa sulit untuk membuat keputusan terkait masa depan. Yang ketiga, panik. Pada fase QLC, rasa panik akan lebih mudah muncul ketika membahas mengenai masa depan, baik itu terkait hubungan romansa maupun pendidikan dan pekerjaan. Keempat, kehilangan diri sendiri. Hal ini timbul karena kita sering membandingkan diri dengan orang lain serta merasa sendirian. Timbulnya rasa tidak yakin dengan diri sendiri dan mempertanyakan who am I? Serta apa sih yang aku inginkan dalam hidup? Sehingga menimbulkan perasaan tidak percaya diri dan keraguan. Kelima, depresi dan ketidakstabilan. Maksudnya adalah emosi yang naik turun, perasaan kacau, rasa tidak dihargai atau didengarkan. Oke, mungkin ada nih dari teman-teman yang ngerasa relate atau sesuai dengan ciri-ciri tersebut dan penasaran gimana sih cara untuk mengatasinya. Jadi aku kasih tahu ya, ada 4 hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami quarter life crisis. Yang pertama, berhenti membandingkan diri. Kecepatan teknologi memang membuat kita dapat mengakses dan berpacu pada pencapaian orang lain. Misalnya, teman sebaya kita sudah wisuda, dapat pekerjaan, atau bahkan menikah. Teman-teman, ingat ya, berhentilah untuk membandingkan diri dan ingat bahwa aku, kamu, dan kita punya waktu dan masa yang berbeda. Kedua, cintai diri sendiri. Orang yang cemas akan masa depan sulit untuk mengapresiasi apa yang sudah ia capai. Dengan mencintai diri, kita dapat mengapresiasi apa yang sudah kita capai sehingga terpancar energi positif untuk bisa fokus pada tujuan kita, bukan pada tujuan orang lain. Cara mencintai diri ada banyak, misalnya melakukan hobi, makan makanan yang sehat, dan rajin berolahraga. Yang ketiga, ubah rasa khawatir menjadi tindakan. Kita bisa mengubah rasa kekhawatiran menjadi peluang untuk berkembang. Misalnya ketika kita khawatir, nanti kerjaan gimana ya? Kita bisa mulai dengan mencari kursus atau kelas yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut untuk mengembangkan keterampilan terkait pekerjaan itu. Dan yang terakhir, konsultasi serta dukungan sosial. Agar tidak merasa sendiri dan kesepian, teman-teman boleh banget nih curhat atau cerita dengan orang-orang terdekat. Dukungan dari mereka dapat menjadi motivasi untuk diri kita. Selain itu, teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan pihak yang lebih ahli, misalnya kepada psikolog. Teman-teman, gak kerasa ya pembahasan kita mengenai quarter life crisis sudah selesai. Sebagai penutup, aku ada sebuah quotes oleh Charles Swindoll yang mengatakan, "Life is 10% what happens to me and 90% how I react to it." Artinya, hidup ini adalah bagaimana kita bereaksi pada sesuatu yang terjadi pada kita. Ketika kita bereaksi secara positif, maka kemungkinan besar kita akan menjalani kehidupan dengan lebih positif juga. Quarter life crisis adalah fase yang cukup sering dialami oleh banyak orang.
Mari kita hadapi dengan pola pikir yang positif dan jadikan fase ini sebagai titik balik dalam kehidupan. Teman-teman boleh banget ya membaca lebih lanjut mengenai quarter life crisis melalui sumber yang tertera. Terima kasih sudah belajar bersama Divija. Jangan lupa follow sosial media Divija untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan mental lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.